Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Kristiani Della dengan NIM 0812401117. Saya dari Prodi PGSD kelas 4C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian pernapasan, perlu kita ketahui apa itu pernapasan. Jadi, pernapasan adalah proses masuknya oksigen atau CO2 ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Pernapasan sangat penting karena oksigen digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas. Secara umum, sistem pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pernapasan atas, yang kedua saluran pernapasan bawah. Agar lebih mudah dipahami, berikut simak penjelasan masing-masing dari bagian sistem pernapasan pada manusia dan fungsinya. Ayo simaki. Yang pertama, saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan atas adalah bagian dari sistem pernapasan manusia yang terletak di bagian kepala dan hidung. Seperti yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai sumber keluar masuknya udara, di mana udara yang kita hirup pertama kali masuk melalui hidung. Di sini, udara disaring oleh rambut halus atau siliu. Kemudian dihangatkan dan dilembabkan oleh selaput lendir sehingga lebih nyaman masuk ke saluran napas berikutnya. Yang kedua, faring. Faring adalah penghubung antara rongga hidung, mulut, dan laring. Udara yang masuk diteruskan ke saluran pernapasan lebih dalam sambil disesuaikan suhu dan kelembapannya. Yang ketiga, laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara. Organ ini memperoleh udara dari faring ke trakea, melindungi saluran napas dari benda asing dengan epilotis dan menghasilkan suara saat kita berbicara. Yang berikut kita masuk ke saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah adalah bagian saluran yang terletak di dalam dada. Seperti yang pertama, trakea. Trakea merupakan saluran utama dari laring ke bronkus. Dinding trakea dilapisi silia dan lendir yang membantu menyaring partikel asing dan mencegah kuman masuk ke paru-paru. Yang kedua, bronkus. Bronkus menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri, serta menangkap partikel asing melalui lendir pada dindingnya. Yang ketiga, bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru untuk memastikan udara sampai ke alveolus. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sebagai tempat pertukaran gas. Di sini, oksigen diambil dari udara yang dihirup dan karbon dioksida dilepaskan dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima, alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil di dalam paru-paru. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Caranya, oksigen masuk ke pembuluh kapiler darah, sementara karbon dioksida berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga